Sebahagian manusia lebih memilih menjadi hewan binatang daripada menjadi manusia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi azza wa jalla wa ahussukum ala ta'atihi fi kulli waqtin wa hin faqad fazal muttaqun. Faqad qala rabbukum tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu misi besar dari diutusnya para nabi dan rasul, dari Nabi Adam alaihi salam sampai ditutup oleh Nabi kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula salah satu misi besar semua syariat, semua hukum dan semua bimbingan yang diturunkan oleh Allah melalui wahyunya kepada para rasul-rasul itu adalah misi untuk menjaga kemanusiaan manusia, untuk memastikan bahwa selama dalam perjalanan hidupnya manusia tetap menjadi manusia yang Allah ciptakan untuk menghamba kepadanya, agar manusia tidak jatuh ke lembah kebinatangan, agar manusia tidak jatuh derajatnya lalu memilih menjadi hewan binatang. Maka sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan temukan di dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang mulia yang berbicara tentang betapa Allah mengagungkan manusia, memuliakan derajat manusia di atas makhluk-makhluk yang lain. Surat Al-Isra ayat 70 misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad karramna bani Adam, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Allah menyampaikan, sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam, manusia ini. Kami angkut mereka di darat dan di laut, di seluruh lini kehidupan ini kami angkat mereka dan kami angkut mereka. Di darat, meski lari mereka tidak secepat dan sekencang binatang-binatang yang berlari cepat,
Tapi dengan akal mereka bisa menciptakan kendaraan yang membuat mereka bisa berlari jauh lebih kencang dari binatang secepat apapun. Di laut pun demikian. Meski mereka tidak punya insang seperti ikan, tapi dengan akal mereka bisa menciptakan teknologi yang membuat mereka bisa menyelam lebih dalam daripada ikan. Mereka bisa berselancar di atas gelombang yang mematikan. Di udara pun demikian, meski tidak memiliki sayap. Dengan akal yang Allah karuniakan kepadanya, manusia bisa terbang lebih tinggi daripada burung yang memiliki sayap. Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik. Coba sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tengok bagaimana Allah memilihkan rezeki makan untuk kita dari yang baik-baik, mulai dari bahannya sampai bagaimana kita memakannya, mengkonsumsinya. Begitu indah, begitu mulia, begitu tinggi dibandingkan hewan binatang. Kalau hewan binatang diberikan rezeki sebagian dari sisa-sisa manusia, dan untuk makannya pun mereka perlu mencecahkan mulut dan hidung mereka ke tanah, bahkan bersentuhan dengan kotoran untuk sekedar makan. Manusia tidak. Allah pilihkan tumbuh-tumbuhan yang bersih, Allah tumbuhkan dengan baik, dipupuk, ditanam, kemudian ditunai, dituai, kemudian dikemas, dimasak, dan ketika sudah jadi pun dikemas, kemudian dihidangkan dengan cara yang baik, dan makannya pun begitu mulia. Tidak perlu kita cecahkan mulut dan hidung kita ke tempat makanan, ada tangan yang Allah karuniakan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Lebih dari itu, kami berikan mereka kelebihan. Kami berikan mereka kelebihan daripada mayoritas makhluk-makhluk yang kami ciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat manusia, Allah muliakan manusia, Allah posisikan manusia dalam posisi yang terhormat. Bentuknya pun dibentuk sedemikian rupa. Surat At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Allah muliakan segala sisi dari manusia ini. Agar apa? Agar manusia merasakan rasa terhormat menjadi manusia. Agar manusia sadar bahwa terlahir ke dunia sebagai manusia bukan sesuatu yang biasa, tapi suatu penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar manusia kemudian berusaha menjaga status kemanusiaan ini, agar manusia kemudian tidak terlena lalu jatuh ke derajat kebinatangan. Tapi apa yang terjadi sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah? Disadari atau tidak? Paham atau tidak? Mau atau tidak? Sebahagian manusia lebih memilih menjadi hewan binatang daripada menjadi manusia. Dengan nafsu yang Allah berikan kepadanya, dengan hawa, keinginan nafsunya, dia kemudian memilih menjadi hewan binatang. Maka karena itu sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana ada ayat-ayat yang memuji manusia, mengagungkan posisi kemanusiaan, ada pula tidak sedikit ayat yang kemudian menjatuhkan nama manusia, dalam tanda petik menjatuhkan manusia, meletakkan manusia pada derajat yang lebih hina daripada binatang. Kita akan temukan ayat-ayat itu di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-A'raf yang kita semua insya Allah akrab dengan ayat ini. Orang-orang yang tidak menggunakan akal pikirannya, tidak menggunakan telinganya untuk menangkap ayat-ayat Allah, tidak mau menggunakan matanya untuk melihat kekuasaan Allah, lalu terpanggil untuk tunduk kepada Allah. Mereka itu seperti binatang.
lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tak mau mendengar. Dipanggil untuk ke rumah Allah seakan-akan tuli telinganya. Diberikan nasihat kebaikan seakan-akan tertutup hatinya. Diberikan tanda-tanda kekuasaan Allah, ditegur di depan matanya seakan-akan matanya buta. Ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka itu sama dengan hewan ternak, bahkan lebih sesat daripada hewan ternak. Dalam surat Al-Furqan hampir sama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, afa anta takunu alaihi wakila? Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun? Inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila." Apakah engkau mau melihat kepada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, menjadi budak dari keinginan-keinginan duniawinya? Apakah engkau lihat orang-orang seperti itu? Apakah engkau bisa menjadi pelindung bagi mereka, kata Allah? Atau engkau mengira kebanyakan dari mereka mau mendengar atau mau mencerna ayat-ayat Allah? Sama sekali tidak, kata Allah. Mereka itu tidak lain sama dengan hewan binatang, bahkan lebih sesat daripada hewan binatang. Kalau hanya dibilang hewan binatang masih lumayan, tapi ada satu ayat di dalam surat Al-A'raf itu, beberapa ayat sebelum ayat yang kita sebutkan tadi, Al-A'raf 176. Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan manusia yang seperti ini. Tidak hanya hewan binatang, tapi disebutkan makhluk salah satu hewan yang paling hina di dunia ini. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Kalau mau manusia itu bisa tinggi dengan ayat-ayat yang kami turunkan, kata Allah. Diberikan wahyu, diutus nabi dan rasul, disampaikan ayat-ayat Allah. Kalau mau mereka bisa diangkat setinggi-tingginya dengan ayat Allah itu. Tapi apa yang terjadi? Tapi mereka lebih memilih dunia, lebih memilih hawa nafsu, menjadi budak dari keinginan-keinginan dirinya. Maka famasaluhu kamasalil kalbi. Perhatikan, maka perumpamaan manusia seperti ini seperti anjing. Manusia kalau dibilang kamu seperti kucing masih lumayan, kamu seperti ayam masih lumayan, terhina kita tapi masih lumayan. Kamu seperti kerbau, marah kita tapi masih lumayan. Tapi Allah memilihkan nama anjing untuk memperumpamakan manusia seperti ini, dan tidak bisa dirubah. Ini bahasa Allah. Dalam terjemahan Kemenak pun kalau kita lihat itu anjing, tidak diperhalus. Perumpamaan manusia seperti ini seperti anjing, kata Allah. In tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Kalau engkau halau, dia akan mengulurkan lidahnya. Kalau engkau biarkan pun dia akan ulurkan lidahnya. Perumpamaan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Dibacakan ayat-ayat Allah tapi tidak pernah terpanggil. Masjid besar 5 kali sehari semalam dipanggil, tapi telinganya seakan tuli, tidak mendengarkan. Tausiah setiap saat bertebaran, dari yang langsung maupun yang tidak langsung. Dengan jari-jari tangannya bisa mengakses semua ilmu kebaikan, mengakses tausiah dan nasihat-nasihat kebaikan, tapi hatinya seakan tertutup, memilih dunia, memilih hawa nafsunya. Maka jatuh ke derajat yang paling rendah, bukan hanya hewan ternak, tapi menjadi binatang yang paling rendah seperti anjing, waliyadzubillah. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang ingin kita sampaikan dalam khutbah ini? Apa yang ingin kita sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini? Konflik antara kebenaran dengan kebatilan adalah salah satu sunnatullah. Bahwa ada orang yang siang malam berpikir bagaimana membinatangkan manusia ini, itu adalah fakta yang tidak bisa kita tolak.
Karena ketika setan Allah usir dari surga, apa yang dikatakan, apa yang diikrarkan oleh setan, fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim, sebagaimana engkau sudah menghukum aku tersesat ya Allah, maka aku akan bikin Adam dan anak cucunya melihat bengkok jalanmu yang lurus ini. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan datang dari depan mereka, aku akan datang dari belakang mereka, aku akan datang dari kanan dan kiri mereka, atas dan bawah. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau tidak akan menemukan kebanyakan anak cucu Adam ini akan menjadi orang yang percaya kepadamu. Syakirin, bersyukur, ditafsirkan oleh para ulama dengan mukminin. Kebanyakan manusia tidak akan beriman kepadamu wahai Allah. Tapi Allah berikan kesempatan itu. Silahkan kata Allah. Ketika iblis meminta, berikan aku usia panjang sampai kiamat, Allah berikan kebijaksanaan Allah untuk sebuah hikmah yang hanya Allah yang tahu. Allah ciptakan musuh untuk kita. Semenjak hari itu, iblis yang kemudian beranak pinak, setan-setan jahat yang menjadi bala tentaranya dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin, bekerja siang dan malam, berpikir siang dan malam untuk bagaimana menjadikan manusia ini binatang-binatang yang bahkan lebih rendah dari binatang paling hina sekalipun. Bukan hanya setan dalam artian jin, makhluk halus, tapi ada setan-setan manusia yang bekerja siang dan malam, berpikir siang dan malam bagaimana kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita kehilangan kemanusiaannya, lupa kepada Tuhannya, lalu menjadi binatang, hilang fungsi kemanusiaannya. Manusia dengan bangga mengatakan, mengproklamirkan bahwa dia pengikut setan. Pada tahun 1966 di California, tahun 1966 di California dideklarasikan sebuah sekte, sebuah aliran yang menamakan dirinya sebagai satanisme, dengan bangga mengatakan kami adalah aliran setan, kami adalah pengikut setan. Jadi ketika berbicara setan, tidak cuma terbayang orang yang berperilaku jahat, tapi ada orang-orang yang benar-benar mengaku kami adalah pengikut setan, kami adalah budak-budak setan, berpikir siang dan malam bagaimana memperbanyak pengikut-pengikut setan ini, bahkan melakukan ritual-ritual seperti setan, mempersembahkan darah, membunuh manusia. Mereka ini yang berpikir siang malam. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana anak-anak kita ini yang saat ini hadir di masjid ini, anak cucu kita yang kita harapkan melanjutkan estafet keimanan ini, mereka berpikir bagaimana anak-anak ini nanti ketika kita semua sudah berkalang tanah, anak-anak ini sudah kehilangan kemanusiaannya. Salah satu cara agama ini untuk menjaga kemanusiaan adalah bagaimana menghilangkan salah satu inti kemanusiaan. Apa inti kemanusiaan? Salah satunya akal. Mereka pengikut-pengikut setan ini bekerja siang malam untuk merusak akal generasi ini. Islam berusaha menjaga akal ini, menghormati akal manusia ini. Supaya apa? Supaya manusia tetap menjadi manusia. Maka tengok bagaimana Islam menyuruh kita menuntut ilmu, supaya akal ini terasah, supaya akal ini tidak berkarat. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu dalam Islam, kata Nabi, adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Diberikan motivasi menuntut ilmu. Siapa yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, maka dia berada fisabilillah. Kalau mati, mati di jalan Allah. Barang siapa yang berjalan menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu, kata Nabi, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalan menuju surga. Dimotivasi sedemikian rupa. Bahkan ayat-ayat Al-Quran menyuruh kita menggunakan akal kita ini agar
Mesin akal ini terus berputar, disuruh berpikir. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tubsirun. Apakah kalian tidak mau berpikir? Apakah kalian tidak gunakan akal kalian? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Coba perhatikan, bahkan onta pun disuruh diperhatikan dan dipikirkan. Apakah mereka tidak memperhatikan onta? Kenapa dia diciptakan? Lalu wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Pikirkanlah kenapa Allah angkat langit sedemikian rupa. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Perhatikan gunung-gunung bagaimana Allah tancapkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bumi ini Allah bentangkan sedemikian rupa. Apa hikmah di baliknya? Pikirkan, gunakan akal kalian. Demikian Al-Quran mengajarkan menghargai akal, menjaga akal. Tapi sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, itu yang kita sampaikan tadi, bahwa sekian banyak orang berpikir untuk memperbaiki manusia, sekian banyak pula manusia yang berpikir untuk merusak manusia. Kelompok-kelompok setan ini membuat berbagai macam cara untuk merusak akal anak-anak kita. Kita mungkin tidak sadar, bahkan kita mungkin fasilitasi. Kita sadar atau tidak, game yang setiap saat dimainkan oleh anak-anak kita, dia hadir bukan kebetulan, bukan hanya kemajuan teknologi, tapi dia hadir by design. Didesain sedemikian rupa untuk merusak tata susunan otak anak kita. Sekarang para psikolog anak sudah mengatakan, sudah muncul rilis-rilis pernyataan bahwa saat ini anak-anak kita melalui sebuah masa di mana mereka mengalami apa yang disebut dengan mental disorder, masalah kerusakan mental otak. Anak-anak kita kalau sedang main game, bapak ibunya memanggil, tidak nampak dan tidak dengar dia. Game itu mengajarkan sesuatu yang sangat instan. Kalau berhasil langsung dapat hadiah, dapat sekian juta, dapat rumah. Maka ketika di alam nyata dia melakukan sesuatu tidak mendapatkan apa-apa, dia stres. Game itu menata ulang saraf-saraf otak dan cara berpikir anak-anak kita. Kadang mereka berjam-jam menghabiskan itu, menghabiskan waktunya dengan game, melalui gadget yang kita beli dengan hasil peras keringat kita. Sementara pada saat yang sama itu merusak akal mereka untuk jangka panjang, merusak susunan otak mereka untuk masa depan. Kalau akal sudah rusak, hilang kemanusiaan, tak bisa masuk lagi yang lain. Dengan apa lagi? Dengan apa lagi mereka berusaha merusak akal ini, inti kemanusiaan ini? Dengan narkoba, sidang Jumat yang dimuliakan. Narkoba. Dalam Al-Quran memang tidak ada bahasa narkoba. Hadis Nabi juga tidak bicara tentang narkoba. Tapi kenapa narkoba dan obat-obat terlarang itu diharamkan dalam Islam? Sama persis dengan khamar. Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim mengatakan, kullu muskirin khamrun, wa kullu khamrin, wa kullu muskirin haramun. Setiap yang merusak akal, memabukkan, itu adalah khamar. Setiap yang memabukkan dan merusak akal itu adalah haram. Maka haramlah narkoba. Maka narkoba ini sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Saya juga baca berita di Sumatera Barat, di Sejunjung secara khusus tentang narkoba. Ya. Sebagaimana itu terjadi juga di negeri kami. Dekat kita berbatasan di Teluk Kuantan. Teluk Kuantan ini Bapak Ibu memiliki lapas kelas 2B Teluk Kuantan. Itu tercatat nomor 2 se-Indonesia dengan isi overload yang paling tinggi. Isinya mestinya cuma 60, tapi isinya berapa? 400, 500. Mayoritas isinya adalah kasus narkoba. Saya merasa itu semua gambaran secara umum Nusantara. Saya baca-baca berita tentang Sejunjung, juga tidak sepi dari penangkapan kasus-kasus narkoba. Mulai dari pengguna sampai pengedar, sampai usaha-usaha untuk mengedarkan barang itu, bahkan di tempat mereka direhabilitasi, ditangkap mereka, direhabilitasi, di penjara itu mereka menemukan. Bahkan sebagian dengan backing oknum-oknum penegak hukum. Mereka tidak sadar
itu adalah proyek merusak akal generasi kita. Target mereka 40 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, generasi muslim ini akan menjadi generasi yang tidak lagi berfungsi akalnya secara sehat. Kalau sudah kecanduan narkoba, bapaknya pun dia bunuh, ibunya pun dia cincang, adik-adiknya pun dia kubur hidup-hidup. Kalau sudah kecanduan narkoba, sekali bersentuhan dengan narkoba, kemudian kecanduan, pada saat itu hilang masa depan. Maka diharamkan sedemikian rupa dalam Islam untuk mendekati benda-benda seperti ini. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah ini kita ingin sampaikan, kalau tidak tercapai apa yang kita sampaikan pada siang ini, malam insyaallah nanti kita bahas. Apa yang ingin kita sampaikan di akhir khutbah ini? Tadi kita katakan konflik antara kebenaran dengan kebatilan, hak dengan batil itu adalah sebuah keniscayaan. Kita tidak bisa menstop mereka melakukan itu. Oh, hentikan usaha mereka untuk memproduksi benda-benda yang merusak akal anak kita. Susah. Karena setan hadir setiap saat. Kelompok-kelompok setan itu semakin banyak, terus berkembang, dan mereka terus berusaha memproduksi itu. Yang bisa kita lakukan apa? Bukan menstop itu, tapi kita juga giat siang dan malam berpikir bagaimana akal anak-anak kita ini terjaga. Yang perlu kita pikirkan, jangan sampai kita dan generasi ini defisit keimanan. Jangan sampai tekor keimanan, bahwa godaan akan terus datang itu pasti, bahwa tantangan akan semakin besar itu pasti. Tapi tugas kita sebagai orang tua memastikan anak-anak kita memiliki cukup bekal untuk menghadapi tantangan itu. Jangan defisit imannya, jangan tekor imannya, jangan lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan keimanan. Isi kepala anak-anak kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Isi anak-anak kita imannya dengan ceramah-ceramah. Ajak ke rumah Allah, bimbing tangannya, masuk ke masjid ke rumah Allah subuh hari, dan 5 waktu dalam sehari semalam. Mudah-mudahan itu menjadi bekal keimanan yang nanti bisa membuat mereka menghadapi tantangan yang pasti lebih berat daripada yang kita lihat pada hari ini. Saat kita berkalang tanah, mudah-mudahan kita bisa meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tenang. Anak-anak kita ini punya bekal untuk menghadapi tantangan yang semakin berat itu. Al-Quran yang kita tanam di kepalanya akan menjadi penjaga akalnya, penjaga otaknya dari serangan-serangan berbagai produk-produk keburukan yang sedang dibuat oleh musuh-musuh kita. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita para orang tua untuk sadar dengan ancaman ini, untuk sadar dengan kesulitan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita di masa yang akan datang. Lalu kita ikut semarakkan tempat-tempat pengajian, semarakkan antar anak-anak kita ke tempat tahfizul Quran. Itu adalah investasi masa depan yang paling baik untuk menjaga keimanan mereka, menjaga diri mereka, menjaga otak mereka di depan tantangan-tantangan yang akan mereka hadapi. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.